Signifikansi tersebut misalnya sholat. Kita bisa memahami dengan lebih dalam dan detail perkara sholat yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Sebelumnya kamu sudah membahas perkara pola dasar ilmu kebaikan dan hubungannya dengan sholat. Jadi sekarang kamu mau menerapkan perspektif dunia di dalam kalbu ini ke situ ya? Iya, Bu. Oke, bagaimana ceritanya itu? Pertama-tama kita mulai dari definisinya. Ibadah dalam ilmu kebaikan pengertiannya adalah tindakan apapun itu yang kita lakukan sebagai manusia yang membuahkan manfaat bagi pribadi, sesama, lahir dan batin. Sayangnya hingga akhir zaman manusia hanya bisa melakukan semua ibadah tersebut dengan niat karena manusia. Padahal untuk bisa diterima oleh Allah, ibadah kita selain bermanfaat bagi pribadi, sesama lahir dan batin, niatnya harus hanya karena Allah semata. Sebuah atribut yang hanya bisa dicapai setelah melaksanakan sadar, tabah, dan sabar. Dengan kata lain, akar permasalahannya di rel sebelah kanan ini, Bu, dalam konsep alif lam mim, yaitu perkara sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata. Betul nggak, Bu? Betul, dan ini semua terjadi dan bisa digambarkan di model subrealita yang sudah kamu bahas dengan detail dari tadi. Betul sekali, Bu. Singkatnya, kalau mau menyempurnakan sholat kebaikan menjadi sholat kebenaran, sholat yang benar-benar diterima oleh Yang Maha Kuasa, ya pahamilah juga konsep dunia di dalam kalbu ini dan terapkan pemahaman tersebut dengan merenovasi semua niat kita berkenaan dengan sholat selama ini. Kuncinya adalah poin nomor 8 tersebut, merenovasi niat. Kemudian ke depannya kita juga perlu melaksanakan poin nomor 7 juga dengan memurnikan material rohani dan jasmani dari nafsu dulu sebelum dijadikan niat sholat kalau bisa. Iya, secara garis besar begitu saya sudah paham. Tetapi kamu harus kasih contoh yang konkret dong biar lebih jelas, step by step. Panjang banget, Bu, kalau mau step by step. Soalnya niat di dalam hati orang kan berbeda-beda dalam melaksanakan sholat atau ibadah apapun. Agak susah untuk digeneralisasi. Kan berdasarkan konsep tersebut total ada 33 jenis material penyusun hati. Kombinasinya banyak banget. Apalagi wujud nyata dari niat itu kan bukan cuma perkara kenikmatan ataupun kepedihan, melainkan juga apapun itu cerminan dari dunia nyata. Gak apa-apa. Secara umum sebisa kamu aja. Minimal agar pemirsa ada modal untuk refleksi sendiri. Oke. Kalau begitu saya akan memaparkan perbedaan antara sholat kebaikan dengan sholat kebenaran jika pakai kacamata konsep subrealita ini. Dari situ saya rasa bisa menjadi acuan secara general bagaimana merenovasi niat dalam melaksanakan sholat atau ibadah apapun itu yang kita pilih. Iya. Menurut Ibu, apa aja poin utama perbedaan kedua jenis sholat secara hakikat tersebut? Lah, kok kamu malah nanya saya? Nanti dari situ baru saya jelaskan bagaimana jika menggunakan perspektif dunia di dalam kalbu ini dalam membacanya. Oke. Salat kebaikan dan salat kebenaran ya. Saya mulai dari salat kebaikan dulu. 1. Ibadah salat seolah-olah kepentingan Allah kepada manusia, sehingga manusia menuntut pahala dan surga, serta menghindari ancaman dosa apabila tidak melaksanakan. 2. Mengutamakan ketepatan waktu dan berbagai peraturan syariat lainnya dengan tepat dan akurat. Sebab, jika tidak tepat dan atau akurat, akan dianggap tidak sah. 3. Mengutamakan sholat berjamaah karena pahalanya akan berlipat 27 kali, terutama jika dilaksanakan di tempat-tempat tertentu yang dianggap suci, seperti masjid atau musola yang dikeramatkan, atau waktu-waktu tertentu. 4. Niat karena Allah cukup diucapkan di awal sholat secara lisan saja. 5. Keempat hal tadi menjadikan manusia menganggap mulia di hadapan manusia sama dengan mulia di hadapan Allah. 6.
Kebiasaan-kebiasaan tersebut juga mengakibatkan manusia cenderung melaksanakan sholat demi dimudahkan dan dipercepat segala hal yang diinginkannya, terutama urusan kemuliaan di hadapan manusia, yaitu kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. 7. Konsekuensinya, sholat dengan cara ilmu kebaikan ini tidak akan diterima oleh Allah, tidak bisa menjadikan manusia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kalau sholat kebenaran kurang lebih begini. 1. Ibadah kepada Allah termasuk sholat merupakan kepentingan manusia kepada Allah. 2. Mengutamakan pencapaian tujuan akhir sholat, yaitu untuk menjadikan manusia menjadi benar di hadapannya, di hadapan Allah. 3. Tempat melaksanakan sholat dimanapun berada, begitu juga waktu pelaksanaannya, sesuai situasi dan kondisi masing-masing individu. 4. Niat karena Allah hanya bisa dilakukan setelah mampu bermanfaat buat pribadi, sesama lahir batin, dan melaksanakan kesadaran, ketabahan, kesabaran, hingga benar-benar mencapai kemurnian niat minimal 7,5. 5. Pemahaman dan pelaksanaan akan ilmu kebenaran tersebut mengantarkan manusia kebenaran, meyakini bahwa baik di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Allah. 6. Kelima hal ini hanya akan bisa dilakukan dengan memahami ilmu kebenaran dan dengan bantuan malaikat muqarrabin, lumah, dan syariat. 7. Salat dengan cara ilmu kebenaran inilah yang bisa dipastikan diterima oleh Allah dan menjadikan manusia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi gimana? Bagaimana perspektif dunia di dalam kalbu melihatnya? Oke. Kalau menggunakan perspektif kenikmatan dan kepedihan hakiki ditambah dengan dunia dalam kalbu, setiap poin perbedaan yang Ibu sebutkan tadi bisa kita paparkan sebagai tindakan yang mewujud di realita dan niat yang mewujud dalam subrealita. Tindakan itu rel sebelah kiri dan niat itu rel sebelah kanan dalam konsep alif lam mim. Poin nomor 1. Tindakannya adalah sholat secara spesifik atau ibadah apapun itu secara umum. Sedangkan niatnya kalau sholat kebaikan untuk tanda kutip menuntut pahala dan surga serta menghindari ancaman dosa dan neraka. Sedangkan niat sholat kebenaran Ibu sebut tadi hanya tanda kutip kepentingan manusia kepada Allah. Berdasarkan pemahaman kita selama ini, implikasi singkat dari kepentingan manusia itu begini. Fitrah manusia sudah didikte untuk menjadi pemimpin bagi nafsu di alam semesta ini. Hal ini akan kejadian pasti cepat atau lambat. Tidak peduli manusia perlu berapa kali reinkarnasi untuk mencapainya. Dan sholat atau ibadah apapun merupakan langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Manusia bebas mau melaksanakan sholat atau tidak, beribadah atau tidak. Yang jelas konsekuensinya yang akan menerima individu manusia tersebut sendiri. Mereka yang melaksanakan sungguh-sungguh akan lebih cepat dan mulus sampai tujuan tersebut. Sedangkan yang enggan atau ogah akan lebih lama dan menyakitkan prosesnya. Begitu kan maksud Ibu dengan tanda kutip kepentingan manusia kepada Allah? Betul, singkatnya begitu. Implikasi semacam ini dikategorikan juga sebagai niat loh Bu. Niat sholat atau niat berbagai jenis ibadah lain dilakukan sebagai kepentingan manusia kepada Allah atau kepentingan Allah kepada manusia, saya menyebutnya sebagai niat fondasional. Niat fondasional? Iya. Mengapa saya bilang fondasional? Sebab niat ini bisa terhubung atau menjadi fondasi bagi banyak niat lain, tetapi seringkali tidak terlihat atau terdeteksi oleh lampu kesadaran kita, karena letaknya berada di bawah niat yang lain, tersembunyi. Iya juga. Salat kebaikan dilakukan untuk mengumpulkan pahala dan mencapai surga atau menghindari dosa dan menolak neraka.
Tetapi di bawah niat tersebut ada lagi sebuah niat atau pemahaman yang lebih mendasar, seolah ibadah itu merupakan kebutuhan Allah kepada manusia. Niat ini seringkali lalai terdeteksi oleh kesadaran manusia, tetapi kenyataannya menjadi fondasi bagi tindakannya juga. Niat fondasional ya kamu menyebutnya. Tepat sekali, Bu. Pasangan dari niat fondasional adalah niat fungsional. Niat fungsional merupakan niat yang seringkali langsung bisa terhubung dengan tindakan nyata. Kalau yang ini relatif gampang melihatnya dengan lampu kesadaran kita. Mengumpulkan pahala dan surga sehingga sholat merupakan niat fungsional. Menetralkan kenikmatan dan kepedihan hakiki lewat sholat, seperti yang saya paparkan di episode-episode sebelumnya, juga niat fungsional. Oke. Niat fungsional di atas, niat fondasional di bawah. Niat fungsional bisa langsung menjadi tindakan nyata. Niat fondasional bergabung dulu dengan niat-niat lain, baru menjadi tindakan. Begitu ya? Betul, Bu. Jadi, kalau ditanya bagaimanakah mengubah sholat kebaikan menjadi sholat dengan standar kebenaran dalam poin nomor 1 ini, kita perlu merenovasi niat fondasional kita bahwa ibadah merupakan kepentingan kita sendiri kepada Allah, bukan kepentingan Allah kepada kita. Poin nomor 2. Tindakannya secara umum masih sama sholat, tetapi secara spesifik berbeda. Sholat kebaikan didasari niat bahwa proses pelaksanaan sholatnya secara jasmani, terutama jasmani luar alias raga, harus tepat dan akurat. Misalnya, perkara waktu dan tata cara syariat Islam lainnya. Sedangkan sholat kebenaran niatnya lebih kepada pencapaian tujuan akhir, yaitu menjadikan manusia yang melaksanakannya benar di hadapan Allah. Dengan kata lain, dibandingkan sholat kebaikan, sholat kebenaran secara raga masih banyak margin of error istilahnya. Tidak perlu terlalu ketat pelaksanaan secara jasmani luarnya. Sebab setiap individu manusia memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Sebab jika kita terlalu mengutamakan urusan jasmani luar, urusan rohaninya otomatis dikorbankan justru. Benar nggak, Bu? Betul. Hal ini berlawanan dengan sholat kebaikan yang mendoktrin. Jika tidak sesuai peraturan secara jasmani luarnya, maka dianggap tidak sah, tidak mendapatkan pahala, atau bahkan menghasilkan dosa, titik. Jadinya, kebanyakan berdebat perkara sah atau tidak secara jasmani, tetapi sedikit mempertimbangkan akan diterima secara rohani oleh Allah atau tidak. Iya, Bu. Berdasarkan perspektif konsep dunia di dalam kalbu, ini berarti sholat kebaikan lebih mengutamakan material jasmani luar sebagai bahan bakunya. Sebaliknya, sholat kebenaran mendorong untuk menyeimbangkan material jasmani dengan material rohani, serta juga meminimasi kontaminan nafsu. Ini termasuk faktor pemilihan material jasmani, pemilihan material rohani, serta proporsi antara rohani dengan jasmani. Saya baru sadar, di konsep terbaru ini kamu belum mendefinisikan kontaminasi nafsu itu bagaimana wujudnya di subrealita. Oh iya, kalau gitu saya sebut aja sekarang. Nafsu rasa aku itu sebagai kontaminan membuat niat-niat yang sudah kita bangun menjadi lengket atau keras antara satu sama lain dan susah untuk direnovasi atau direvisi jenis materialnya. Jadi kalau ada kenyataan yang berbeda dengan harapan akan jauh lebih susah menerimanya juga. Rasa sakitnya menjadi berkali lipat terasa ketika kenyataan berbeda dengan harapan. Benar juga. Kalau nafsu rasa minta puji? Nafsu rasa minta puji sebagai kontaminan membuat manusia cenderung menggunakan material jasmani daripada material rohani
dalam membangun berbagai niatnya. Material rohani yang tercemari kontaminan ini cenderung menyusut volumenya ketika bertemu dengan material jasmani, sehingga material jasmani pun akan mendominasi niatnya. Makanya seringkali niat fondasional di dalam hatinya lebih berdasarkan apa yang didikte oleh masyarakatnya daripada berdasarkan bimbingan dari fitrahnya. Niat fondasionalnya eksternal. Maksud kamu ada kemungkinan manusianya berdasarkan niat fungsionalnya bilang ia tidak peduli apa kata orang lain, akan tetapi niat fondasionalnya mengharapkan validasi dari luar ya? Tepat sekali, Bu. Ini akibat volume material rohaninya menyusut seiring dengan waktu. Akibat terus bereaksi dengan material jasmani tambahan di niat fungsionalnya. Akibatnya setelah kita nggak lihat beberapa waktu, tahu-tahu material rohaninya jadi kecil. Apalagi dibandingkan dengan material jasmaninya. Oke, bisa aja kamu imajinasinya. Kalau nafsu rasa suci? Nafsu rasa suci sebagai kontaminan ibarat filter kamera smartphone yang mengaburkan lampu sorot kesadaran manusia. Sehingga di satu sisi cenderung mempercantik niat di dalam hatinya, alias lebih permisif ketika menyoroti subrealitanya sendiri. Sementara itu di sisi lain juga memperjelek tindakan orang lain yang dilihatnya, alias lebih kritis ketika menyoroti segala kejadian di dunia nyata. Akibatnya meskipun manusianya memiliki lampu kesadaran yang intensif dan luas, ia tidak akan mampu mendeteksi kejelekan dan pengaruh nafsu di dalam hatinya, apalagi merenovasinya. Analogi yang bagus. Filter di smartphone. Jadi kalau ditanya berdasarkan poin nomor 2 ini, bagaimana merenovasi niat menjadi sesuai standar sholat kebenaran? Jawabannya adalah memberikan porsi yang lebih banyak ke urusan spiritual alias material rohani daripada urusan jasmani alias material jasmani, serta memurnikan kedua material tersebut dari kontaminan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Oke, apa tindakan konkret dari penyesuaian porsi tersebut? Contohnya, kalau sebelumnya menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk berdandan, pakai baju bagus, parfum, dan berbagai standar jasmani luar lainnya, termasuk berdebat mengenai kesahihan metode sholat A, B, C, D yang berbeda-beda, atau sibuk merekam video supaya nanti bisa dipamerin di media sosial dalam rangka tanda kutip berdakwah, serta mengekspresikan keimanan dan keikhlasan, keislaman sebagai muslim, maka itu semua harus dikurangi. Sebaliknya, pas sholat atau setelahnya kita perlu menggunakan lebih banyak waktu dan tenaga untuk merefleksikan tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Kita perlu meruminasi bagaimana semua tindakan tersebut tercermin secara hakikatnya. Apakah termasuk simpati, apati, empati, atau antipati? Apakah perlu ditukar antara yang satu dengan yang lain? Bagaimana cara meningkatkan kualitas semua tindakan tersebut supaya lebih bermanfaat? Dan seterusnya. Menurut saya ini otomatis mengurangi porsi jasmani sekaligus menambah porsi rohani dari niat kita sholat. Iya, tepat sekali. Jika penambahan porsi material jasmani itu dilakukan dengan melakukan tindakan nyata, maka pengurangan persentase material jasmani dilakukan dengan berhenti melakukannya. Sedangkan material rohani bisa ditambah dengan menenggelamkan kesadaran kita ke dorongan kasih sayang yang terkandung tanpa batas di dalam fitrah. Pertanyaan selanjutnya, dari mana kita tahu proporsinya sudah tepat 60-40? Kalau kelebihan menjadi 70-30 atau 80-20 kan salah juga. Iya, ini pertanyaan yang saya miliki sejak bertahun-tahun yang lalu.
Kalau nggak salah, berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, proporsi ini dikontrol oleh malaikat muqarrabin lumah dan syariat. Kalau seorang manusia terlalu banyak porsi rohaninya akan didorong menggunakan material jasmani. Begitu juga sebaliknya. Betul. Oh, kita belum ngomongin bagaimana pengaruh lumah dan syariat di dunia dalam kalbu ini ya. Nanti Bu, kepanjangan kalau sekarang. Saya juga berencana memaparkan bagaimana pengaruh roh-roh yang mengikuti dan menempel manusia terhadap subrealita ini juga. Hahaha, oke. Jadi perkara 60-40 ini bagaimana? Enam puluh 40 kalau diilustrasikan menjadi sebuah struktur dalam subrealita, prosesnya seperti ini Bu. Katakanlah saya memiliki sebuah visi atau rencana di masa depan. Saya memperkirakan wujudnya seperti benda ini dan membutuhkan waktu 100 menit untuk mencapainya, biar simpel. Kalau diungkapkan dalam bentuk kalimat, material rohani ini adalah saya ingin menolong orang yang membutuhkan. Ini merupakan material rohani Eva berupa simpati. Selain itu, di sebelahnya juga terkandung perkiraan kenikmatan dan kepedihan hakiki dari raga, pikir, akal, dan rasa yang akan muncul. Ini berada di subrealita sektor masa depan ya, yang kata kamu struktur subrealitanya masih terpisah antara material rohani dengan jasmaninya. Betul sekali Bu. Kita tahu bahwa material rohani itu tidak terbatas jumlahnya, sedangkan material jasmani itu terbatas karena benar-benar berdasarkan kenyataan yang kita pernah alami di dunia ini. Ketika visi ini masih berupa rencana, meskipun saya bisa memperkirakan kenikmatan ataukah kepedihan yang akan mewarnai usaha saya untuk mencapainya, fitrah mana yang akan saya pilih dalam menghadapinya, dan lapisan fisik atau mental mana yang saya utamakan, niat ini belum berhubungan sama sekali dengan dunia nyata. Tidak ada koneksinya antara impian ini dengan realita. Visi ini masih bebas melayang-layang di langit subrealita. Betul. Jadi sektor masa depan letaknya di langit subrealita ya. Berarti kalau masa lalu di bumi subrealita ya. Kemudian masa kini di antara langit dan bumi subrealita. Tepat sekali Bu. Pada suatu titik tibalah waktu untuk melaksanakan rencana tersebut. Berpindahlah visi, tanda kutip menolong orang membutuhkan tadi, dari sektor masa depan ke sektor masa kini. Saya pun mulai menghabiskan waktu 100 menit untuk mewujudkannya di alam nyata. Dalam proses 100 menit tersebut, secara sadar ataupun tidak, saya membangun sebuah niat yang berbeda dari rencana tadi. Mengapa? Sebab kali ini semua harapan tersebut akan bertemu dengan kenyataan, entah itu manis ataupun pahit. Semua perkiraan kenikmatan, kepedihan, material rohani, material jasmani, nafsu, dan masih banyak lagi akan teruji. Ada yang sesuai dengan kenyataan dan ada yang berbeda. Berinteraksilah 10 faktor penentu isi subrealita yang dari tadi kita bahas. Oke. Ada kodrat, ada iradat, ada juga kombinasi di antara keduanya. Terus? Katakanlah dalam kasus ini niat yang berada di masa kini tersebut murni dibuat oleh alam sadar tanpa intervensi dari otonomi hati sama sekali, biar lebih sederhana Bu. Iya. Proporsi 60-40 artinya adalah dalam 100 kesempatan membangun subrealita yang diibaratkan 100 menit berusaha menolong orang yang membutuhkan tadi, ketika melakukan pemilihan material jasmani, pemilihan material rohani, serta pemilihan proporsi rohani jasmani, saya memilih menggunakan material rohani 60 kali alias 60 menit dan memilih menggunakan material jasmani hanya 40 kali alias 40 menit. Itu maksudnya Bu. Ah, iya.
Prioritas material rohani dan jasmani adalah pilihan yang kita ambil saat itu ya. Mau pilih sensasi dari lapisan jasmani saat itu juga, ataukah sensasi yang berasal dari fitrah dan nafsu? Iya, Bu. Bagaimana prosesnya di dalam subrealita? Perumpamaannya begini. Setiap kali saya memilih menggunakan material rohani, saya ibaratnya menambahkan satu batu bata, entah itu ifrit, khidir, Adam atau Eva, dengan warna yang berbeda-beda, termasuk kontaminan berupa nafsu. Dan setiap kali saya memilih menggunakan material jasmani, saya mewarnai satu batu bata tersebut sehingga menjadi bercorak penampilannya, tidak lagi transparan. Oh iya, memilih material rohani itu akan menambah volume dari niat. Sedangkan memilih material jasmani itu memberikan corak atau tekstur atau warna kepada permukaan niatnya. Bukankah ifrit itu kamu ibaratkan energi murni? Khidir zat cair, Adam zat padat dan Eva gas. Di sini, kenapa jadi batu bata semua? Terlalu ribet, Bu, bikin simulasinya. Jadi untuk sekarang saya sederhanakan dulu aja jadi batu bata semua dengan warna berbeda. Kalau mau benar-benar wujud jenis zat begitu dengan sifat dan bentuk yang berbeda-beda, emang bakalan lebih keren dan lebih merepresentasikan keunikan jenis fitrahnya. Tapi kalau begitu saya bakal kelamaan bikin videonya, Bu. Bisa-bisa tahun depan baru rilis. Susah bikin animasinya, Bu. Oke. Intinya, material rohani itu merupakan rangka dalam subrealita, sedangkan material jasmani itu berupa kulitnya. Makanya, dengan proporsi atau prioritas 60-40 itu, setelah 100 menit membangun niat di masa kini, saya pasti akan memiliki 20 batu bata yang masih transparan, alias 33% idealisme yang belum diwarnai sama sekali oleh kenyataan. Jadi idealisme di sini merepresentasikan material rohani yang berasal dari fitrah. Iya, Bu. Idealisme atau spiritualisme tergantung konteksnya. Keduanya bersumber dari roh suci alias fitrah kita. Keduanya juga memiliki peluang dicemari nafsu. Apa perbedaan di antara keduanya? Kalau kita hubungkan dengan 3K, idealisme itu atau dalam konteks ini bisa juga disebut sebagai etika, merupakan sifat fitrah yang menyeimbangkan dorongan manusia mencari kekuasaan dan kesaktian. Sedangkan spiritualisme itu penyeimbang dorongan mencari kekayaan. Etika, kekuasaan, dan kesaktian. Spiritualisme, kekayaan. Boleh. Saya memakai istilah-istilah dalam ilmu kebaikan yang menurut saya paling cocok dipadankan dengan perspektif baru ini. Kalau mau dibahas tentu bisa diperdebatkan keakuratannya, tetapi sekarang itu nggak penting. Saya hanya ingin menghubungkannya dengan berbagai istilah dalam filosofi supaya lebih mudah dipahami prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, gak apa-apa. Saya kepikiran. Jadi ada kemungkinan warna catnya lebih banyak daripada batu batanya ya? Material jasmaninya lebih banyak dari rohaninya. Iya, Bu. Wujud niatnya menjadi bergelambir akibat terlalu banyak kulit dibandingkan rangkanya. Ini implikasinya juga panjang, Bu. Saya sarankan nanti aja bahasnya. Oke. Terus apa perbedaan dari niat yang sudah diwarnai dengan yang belum? Apa signifikansi sepertiga idealisme atau spiritualisme yang masih murni ini, meskipun sudah menghadapi kenyataan, meskipun sudah berpindah dari sektor masa depan ke sektor masa kini di subrealita tersebut? Jika material rohani murni Eva tadi diungkapkan sebagai saya ingin menolong orang lain yang membutuhkan, maka material rohani Eva yang diwarnai berbagai macam corak, misalnya saya ingin menolong orang lain tetapi karena orang tersebut cantik atau ganteng, atau saya ingin menolong orang lain
tetapi ternyata melelahkan juga bagi jiwa dan raga saya. Iya, ngerti saya. Material rohani yang murni itu masih general banget ya. Akan tetapi kalau sudah bertemu kenyataan dan kemudian diwarnai material jasmani, diwarnai kenikmatan atau kepedihan hakiki di raga, pikir, akal, dan rasa, menjadi lebih spesifik. Bener juga. Berarti sepertiga idealisme ini adalah meskipun kita lelah jiwa dan raga ketika menolong, meskipun tidak mendengar ucapan terima kasih, tidak peduli penampilan orang yang kita tolong, material rohani yang kita pakai di hati tetap murni. Saya ingin menolong orang lain yang membutuhkan, titik, bukan yang lain-lain, tergantung situasi itu ya. Tepat sekali, Bu. Saya mengkategorikan idealisme atau spiritualisme yang bisa tetap murni ini menjadi dua, yaitu berupa perfeksionisme atau optimisme. Apalagi nih? Kalau rencana kita relatif sukses atau kita mayoritas merasakan kenikmatan daripada kepedihan jasmani di sepanjang proses menolong tersebut, otonomi hati alias alam bawah sadar kita pun cenderung akan mengambil material kenikmatan tersebut dong, Bu. Material kesuksesan tersebut untuk membangun memori atau niat kita ini. Iya juga. Otonomi hati kita dalam membangun niat di sub-realita akan mengambil material yang paling mudah atau paling banyak jumlahnya, yang paling intens. Ketika kita dibanjiri kenikmatan jasmani, tentu material tersebut yang akan diprioritaskan. Makanya, perfeksionisme adalah idealisme atau spiritualisme yang bisa tetap murni meskipun sudah bertemu kenyataan manis. Walaupun secara objektif sukses dan dibanjiri kenikmatan jasmani, seorang manusia tetap fokus pada keinginan untuk menolong orang lain yang membutuhkan, tetap memikirkan bagaimana caranya bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar, tidak peduli orang memuji atau tidak peduli orangnya cantik atau ganteng atau tidak. Ia tetap termotivasi untuk menghasilkan manfaat, tidak terlena dengan berbagai kenikmatan yang mengikuti usahanya. Iya, masuk akal. Saya ngerti sekarang. Perfeksionisme. Ini bisa diartikan sebagai mengejar kesempurnaan ya? Betul, Bu. Ngotot mengejar kesempurnaan yang sesuai idealisme kita. Meskipun semua orang sudah memuji, memvalidasi. Betul juga. Dan begitu juga sebaliknya ya. Jika rencana kita relatif gagal atau kita mayoritas merasakan kepedihan daripada kenikmatan jasmani di sepanjang prosesnya, otonomi hati alias alam bawah sadar kita pun cenderung menggunakan material tersebut sebagai bahan baku memorinya. Betul, Bu. Makanya, optimisme adalah idealisme atau spiritualisme yang bisa tetap murni meskipun sudah bertemu dengan kenyataan pahit. Walaupun secara objektif gagal, seorang manusia bisa tetap fokus pada keinginan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Tidak peduli orangnya bilang terima kasih atau enggak. Tidak peduli jiwa dan raganya lelah. Tidak peduli apakah usahanya itu berhasil menolong atau tidak. Ia tetap termotivasi untuk menghasilkan manfaat, entah lewat cara yang sama atau melalui pendekatan lain. Tidak terguncang dengan berbagai kepedihan yang mengikuti usahanya. Iya ya. Jadi perbedaan di antara keduanya adalah bagaimana kenyataannya di dunia nyata ya. Optimisme adalah spiritualisme atau idealisme yang bisa bertahan tetap murni ketika bertemu dengan kenyataan yang pahit. Sebaliknya, perfeksionisme adalah spiritualisme atau idealisme yang bisa bertahan tetap murni ketika bertemu dengan kenyataan yang manis. Tepat sekali, Bu. Jadi, ketika dibilang manusia harus 60-40 proporsinya, itu artinya di dalam hati kita memang harus tetap mempertahankan idealisme tersebut. Tidak peduli berhasil ataupun gagal usaha kita.
Tidak peduli apakah kenikmatan ataukah kepedihan hakiki yang mendominasi di raga, pikir, akal, dan rasa selama kita melakukannya. Betul, betul. Sebagai kontras, mari kita gunakan proporsi lain yang Ibu sebutkan di buku, yaitu 50-50. Jika melalui ilustrasi tadi, berarti kita akan memiliki 0 batu bata yang masih transparan. Semua sudah memiliki tekstur dan corak warna. Ini saya menyebutnya karakter yang murni realistis. Mengapa? Sebab di hatinya sama sekali tidak ada idealisme yang bisa tetap murni setelah bertemu dengan kenyataan. Itu berarti ketika sukses, manusia cenderung langsung merasa puas, tidak mencari perfection alias kesempurnaan sama sekali berdasarkan idealismenya. Sebaliknya, kalau gagal, mereka cenderung membuang impiannya yang tidak tercapai tersebut, sama sekali tidak memiliki optimisme. Betul juga. Kalau 70-30? Ini berarti kita punya 40 batu bata yang masih transparan, sedangkan hanya 30 yang memiliki tekstur. Ketika sukses ataupun gagal, mereka juga tetap memiliki idealisme yang besar. Akan tetapi, ukuran optimisme dan perfeksionisme tersebut terlalu besar. 57% dari total idealismenya. Lebih besar dibandingkan kenyataannya bahkan. Ini kan hampir 2 kali lipat dari contoh 60-40 tadi, Bu. Iya. Ini saya membacanya, sang manusia cenderung tidak mempertimbangkan kenyataan di lapangan sama sekali. Orang di internet zaman sekarang menyebut mereka nggak napak tanah, Bu. Proporsi 70-30 atau 80-20 ini saya juga menyebut mereka sebagai dreamer alias pemimpi kalau cenderung positif material rohaninya secara general. Atau doomer kalau cenderung negatif material rohaninya dan konteksnya dalam kehidupan bermasyarakat luas. Sinik atau sinis kalau selalu berprasangka buruk pada orang lain. Serta naif kalau selalu berprasangka baik pada orang lain. Dan ascetic atau pertapa kalau mereka memiliki banyak material rohani tetapi sedikit yang dihubungkan dengan tindakan nyata di alam nyata. Kalau ini di buku Ibu menyebutnya berzikir aja, beribadah aja tapi berharap duit jatuh dari langit. Iya juga. Itu semua termasuk kelebihan material rohani yang kurang pas proporsinya. Kalau proporsi 40-60, 30-70? Oh, kalau ini juga banyak, Bu, istilah yang bisa dipakai. Tergantung konteksnya. Yang paling umum adalah skeptis atau pragmatis. Manusia semacam ini memiliki idealisme atau spiritualisme yang selalu tidak lepas dari kenyataan. Jadi, satu unit material rohani, misalnya saya ingin menolong orang lain yang membutuhkan, akan diwarnai minimal satu material jasmani pasti. Seringkali lebih berat bobotnya bahkan menjadi saya ingin menolong orang lain tetapi hanya jika ada manfaatnya yang lebih besar buat saya sendiri. Ini pragmatis. Atau saya ingin menolong orang lain tetapi hanya jika dia mau memohon dulu ke saya. Kalau enggak, dari mana saya tahu jika dia benar-benar membutuhkan? Ini skeptis. Iya ya. Itu akibat terlalu mengutamakan material jasmani daripada material rohani. Idealisme atau spiritualismenya didominasi kenyataan. Mereka takut banget jika tindakannya merugi secara fisik dan mental, rugi secara jasmani. Fitrahnya kalah total dari segala insting raga, pikir, akal, dan rasanya. Ini kan berlawanan banget dengan tujuan penciptaan manusia, Bu. Di mana material yang berasal dari alam rohani harus bisa membimbing jasad yang berasal dari jasmani. Betul juga. Ini yang kamu maksud implikasi niat yang kebanyakan kulitnya dibandingkan rangkanya ya? Dibandingkan isinya ya? Niat yang bergelambir itu? Iya, Bu. Masih ada beberapa implikasi lain sebenarnya. Apa contoh lainnya?
Kalau manusianya memprioritaskan material jasmani berupa kenikmatan, misalnya, saya menyebut mereka hedonis. Oh iya, akibatnya tindakan mereka sehari-hari pun hanya mengejar kenikmatan jasmani ya. Iya, ada juga materialistis. Ini kalau terlalu mengejar kekayaan dan status dalam masyarakat sebagai lawan dari spiritualistis. Betul, apalagi? Nihilis, Bu. Ini kalau ekstrim banget fokus ke material jasmaninya, merasa bahwa material rohani itu sama sekali nggak ada artinya. Nggak ada yang namanya ideal ataupun spiritual di dunia ini. Semua itu tidak ada gunanya, tidak ada dasarnya. Oke. Kesimpulannya, proporsi 60-40 itu artinya jangan terlalu realistis atau pragmatis atau skeptis, sehingga tidak berusaha mewujudkan perfection dan mengabaikan etika. Tetapi jangan juga terlalu idealistis, sehingga nggak napak tanah dan cuma bermimpi, dreaming aja di siang bolong. Jangan terlalu materialistis sehingga mengejar kekayaan dan status dengan membabi buta dalam masyarakat. Tetapi jangan juga terlalu spiritualistis atau fanatis sehingga mengabaikan kemuliaan yang terkandung dalam berbagai usaha untuk bertahan hidup dalam masyarakat. Jangan menjadi hedonis dengan mengejar kenikmatan jasmani bagi pribadi, tetapi jangan juga terlalu asetis dengan menghindari tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama dalam kehidupan. Iya, Bu. Dan jangan terlalu sinis dalam menebak niat dan perilaku orang lain. Tetapi jangan juga terlalu naif. Sampai sekarang hanya begitu, Bu, kesimpulan yang bisa saya tarik. Dan deskripsi ini juga cocok sekali dengan prinsip hidup yang saya praktekkan selama ini dalam menjalani ujian kehidupan saya pribadi. Makanya saya yakin ini ilustrasi yang cukup akurat lah. Kasar-kasar dikit. Iya. Menurut kamu mengapa penting bagi kita untuk memiliki proporsi yang akurat 60-40 di masa kini? Sebab setelah pindah dari sektor masa kini ke sektor masa lalu, niat manusia akan juga mempengaruhi tindakannya sehari-hari di masa depan. Manusia akan membuat niat di sektor masa depan bukan hanya bersumber dari fitrah ataupun jasmani saat itu saja, melainkan juga campuran keduanya yang berada di sektor masa lalu. Proporsi yang kurang pas tadi, baik yang idealismenya berlebihan atau sebaliknya kekurangan, jika terus-menerus digunakan, kan menjadi semakin berat sebelah, Bu. Orang yang murni realistis misalnya, kalau dibiarkan begitu terus tanpa didukung optimisme atau perfeksionisme, menghadapi pahitnya kehidupan bisa-bisa menjadi pesimis dalam melihat segala hal, terus jadi nihilis, dan akhirnya depresi. Iya juga. Jadi kalau ditanya mengapa ada orang yang begitu mudah depresi, sedangkan ada yang bisa tetap optimis meskipun kehidupannya berat, bisa jadi akibat rata-rata proporsi niatnya terlalu banyak mengambil dari material jasmani berupa kepedihan ya. Sedangkan yang optimis bisa begitu karena banyak menggunakan material rohani berupa kenikmatan. Betul, Bu. Kalau pesimis apa? Bagaimana posisinya di sini? Tadi kamu belum jelaskan. Oh iya. Dalam kasus material jasmani yang lebih besar proporsinya, itu kan ada sebagian material rohani yang akan dicat 2 kali atau bahkan lebih dari itu oleh material jasmani yang sama atau berbeda. Iya, 40-60 itu berarti setengah dari material rohaninya dicat 2 kali. Kalau 30-70 lebih parah lagi. Berarti ada sepertiga dari idealisme atau spiritualismenya yang dicat 3 kali malah. Iya, Bu. Jika optimisme itu adalah idealisme atau spiritualisme yang bisa bertahan tetap murni atau polos setelah bertemu kenyataan, maka pesimisme kebalikannya. Idealisme atau spiritualismenya begitu lemah akibat dicat
kepedihan jasmani berulang kali. Hal ini mengakibatkan seorang manusia ketika membuat niat di sektor masa depan alias rencana apapun itu, perkiraannya selalu saja negatif. Pesimisme itu lawan dari optimisme ya. Benar juga. Idealisme atau spiritualisme yang rusak akibat dihajar kepedihan hakiki atau kegagalan di masa lalu. Kalau perfeksionisme, apa lawannya? Ya tadi Bu, tergantung situasi, bisa pragmatisme atau skeptisisme. Oh ya? Apa bedanya pesimisme dengan pragmatisme atau skeptisisme dalam definisi kamu di sini? Pesimisme itu idealisme yang warna catnya atau coraknya didominasi kepedihan hakiki jasmani, Bu. Sedangkan pragmatisme nggak spesifik diwarnai kepedihan. Pokoknya idealismenya kalau nggak ada manfaat jasmani yang jelas, nggak worth it untuk dilakukan. Sedangkan skeptisisme itu lebih condong ke spiritualisme. Kalau nggak ada bukti nyata yang cukup, keyakinan atau material rohani apapun itu nggak pantas untuk dijadikan pegangan sebagai acuan untuk bertindak. Nggak pantas dijadikan niat. Iya, ngerti saya. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa segala istilah filosofi di sini tujuannya hanya untuk memudahkan kita semua untuk refleksi. Keakuratan definisinya dalam ilmu kebaikan tentu bisa diperdebatkan. Iya. Kesimpulannya, orang depresi atau sedih berlebihan bisa diakibatkan material jasmani yang terlalu mendominasi di niatnya, di subrealitanya. Iya Bu, akan tetapi bisa juga niatnya mayoritas terdiri dari material rohani berupa kepedihan, bukan material jasmani. Hah? Mayoritas material rohani juga bisa depresi? Iya. Contohnya doomer. Mereka nggak mengalami kehidupan yang secara pribadi, tetapi kebanyakan membaca kabar buruk di internet dan media sosial dan menggunakan material rohani berupa kepedihan yang sudah terbiaskan nafsu rasa suci tersebut sebagai mayoritas niatnya. Lama-lama jadi depresi juga deh. Oh ya? Kabar buruk di internet kamu masukkan sebagai material rohani? Iya Bu. Ketika kita membaca, melihat berbagai informasi di internet, kita kan juga bisa merasakan sedih, marah, senang, dan berbagai emosi lainnya. Itu semua kan kepedihan atau kenikmatan hakiki juga kan Bu? Iya, terus? Tetapi kita kan gak benar-benar ngalami kejadian tersebut. Kita bisa marah, sedih, ataupun senang pada keadaan yang digambarkan dari kabar di internet tersebut, meskipun kabarnya pun belum tentu benar juga. Bisa jadi hoax. Ini kan berarti material di subrealitanya lebih condong ke rohani yang tidak terbatas daripada jasmani kan? Iya juga. Dan kalau kesadaran kita lemah, segala macam emosi tersebut juga otomatis campur aduk dengan berbagai niat kita dalam kehidupan sehari-hari yang aslinya nggak ada hubungannya sama sekali ya. Iya Bu. Akibat otonomi hati atau sistem bawah sadar. Dan ada kalanya ketika melihat kabar di internet tersebut, seorang manusia membangunnya menggunakan material rohani yang berasal dari khidir, yaitu berupa empati. Karakter unik empati adalah kemampuan material rohani ini untuk mensimulasikan kenikmatan dan kepedihan hakiki jasmani, meskipun belum pernah kita rasakan secara pribadi. Iya ya. Jadi ketika mendengar kabar buruk di internet, mereka membangun material rohani khidir berupa kepedihan di hatinya. Dan kepedihan tersebut bisa juga berlebihan intensitasnya akibat terkena filter dari nafsu rasa suci ya. Kalau dilakukan terus-menerus, isi hatinya penuh dengan kepedihan, meskipun mayoritas berupa material rohani, bukan jasmani. Mereka bisa merasa sedih berlebihan, meskipun kehidupan sehari-harinya secara objektif tidak kekurangan apapun. Betul sekali Bu. Contohnya secara spesifik adalah doomer tadi. Jadi karakteristik unik fitrah Adam adalah perkara memisah-misahkan niat. Khidir bisa mensimulasikan material jasmani meskipun belum pernah merasakan sendiri. Kalau Ifrit dan Eva, apa? Ifrit karena murni energi, kebalikan Adam Bu.
justru menyatu-nyatukan niat yang letaknya berdekatan di dalam subrealita dan membuatnya lebih mudah untuk direnovasi bentuknya. Segala macam hal selalu dimasukkan di hati, nggak difilter sama sekali. Hal ini membuat manusia mudah terpicu emosinya meskipun permasalahannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya secara pribadi. Kalau Eva suka menghubungkan berbagai material jasmani dan rohani, meskipun letaknya sangat berjauhan dan hampir tidak ada kesamaannya sama sekali. Makanya seringkali motifnya random, sama sekali nggak masuk akal. Dan kalau ditanya mengapa melakukan ini, mengapa melakukan itu, seringkali mereka juga nggak bisa jawab dengan tepat. Asal aja jawaban yang keluar dari mulutnya. Sebab sebagian niatnya memang berada jauh di penjuru alam bawah sadar yang tidak terjangkau lampu sorot kesadaran sama sekali. Kalau saya minta dijelaskan, pasti panjang lagi ya ceritanya. Betul, Bu. Ilustrasi yang saya berikan sebelumnya sudah disederhanakan banget. Kalau mau ngomongin ini, lebih baik di kesempatan lain aja. Oke. Kemudian menjawab pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kita tahu sudah 60-40 proporsinya? Ya, kemungkinan yang bisa memastikan angkanya tepat 60-40 ya hanya lumah dan syariat yang memang tinggal dan bekerja di dalam subrealita individu manusia kan, Bu? Betul. Tetapi kalaupun sudah pas 60-40, masih belum mempertimbangkan kontaminasi dan nafsu kan ini? Belum, Bu. Berarti berbagai istilah filosofi tadi yang kamu hubungkan dengan proporsi material rohani dan jasmani bisa dibahas lebih panjang lagi jika mempertimbangkan juga kontaminasi nafsu ya? Banget. Saya saranin nanti aja ngebahasnya. Oke. Kalau begitu, kontaminan nafsu itu dimensinya sesuai dengan material rohani sebagai rangka atau material jasmani sebagai kulit? Material rohani, Bu. Implikasinya berarti idealisme kita, entah itu berupa optimisme, perfeksionisme, ataupun yang sudah bercampur dengan material jasmani, masih bisa juga terkontaminasi nafsu. Jadi, minimal 75% dari idealisme total atau spiritualisme total tersebut harus murni fitrah, baru bisa diterima sebagai amalan di sisi Allah. Oke, jelas sekarang. Nafsu itu merupakan kontaminan bagi material rohani sejatinya. Akan tetapi, kalaupun awalnya hanya material rohani yang terkontaminasi nafsu, ketika keduanya menyatu, otomatis material jasmani juga akan kena efeknya. Begitu kan? Tepat sekali, Bu. Makanya dalam pembahasan sebelumnya, faktor nomor 7 saya sebut pemurnian material rohani jasmani, bukan rohani saja. Sip. Kesimpulannya, kalau mau mengubah sholat kebaikan menjadi kebenaran, perbesarlah material rohani sehingga proporsinya 60-40. Manusia kebaikan rata-rata terlalu memprioritaskan urusan jasmani luar, perkara tata cara secara raga, serta aksesoris. Jadi bisa dibilang cenderung materialistis. Kalau terlalu mengutamakan tata cara yang tepat secara raga dalam beribadah, kamu menyebutnya apa? Estetika, Bu, alias aesthetic kalau perkara keindahan penampilan. Ritualistik kalau fokus prosedur jasmani yang tepat. Oh iya. Kalau mau sholat kebenaran, material jasmani tersebut yang estetika atau ritualistik tadi juga harus dikurangi. Perbanyaklah material rohani. Misalnya berupa sholat itu wujud penyerahan diri kepada Allah Zat yang Maha Pencipta. Titik. Nggak ada embel-embel yang lain. Ini juga material rohani kan menurut kamu? Iya, Bu. Itu saya kategorikan dalam spiritualisme. Atau kalau mau lebih spesifik ya tauhid. Oke. Kamu lanjutkan kalau begitu. Poin nomor 3. Tindakannya secara umum masih sama perkara sholat, tapi secara spesifik berbeda. Sholat kebaikan sangat diwarnai niat min-maxing atau biasa kita sebut sebagai kodrat kurang manusia, yaitu kecenderungan untuk melakukan erodat minimum tetapi mengharapkan hasilnya maksimal. Oleh karena itulah sholat kebaikan mengutamakan berjamaah dan dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap suci
atau waktu-waktu tertentu yang pas dengan harapan pahala yang dihasilkan berkali lipat. Sedangkan sholat kebenaran, karena niatnya bukan perkara pahala dan surga, tetapi menjadikan manusia yang benar di hadapan Allah, justru lebih mengutamakan pelaksanaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap individu manusia. Yang diutamakan adalah kemurnian niatnya daripada kuantitas pahalanya. Betul. Permasalahan poin ini adalah kodrat kurang manusia di sini sama sekali tidak berusaha dilawan oleh manusia kebaikan, justru sangat diutamakan. Selain itu, kebiasaan tersebut juga mendorong otonomi hati manusia alias alam bawah sadar untuk membangun sebuah niat fondasional yang tadi, yaitu bahwa Allah membutuhkan manusia. Kalau bukan karena Allah butuh, mengapa coba memberikan cashback, diskon dan promo pahala dan dosa? Iya. Selain itu, kebiasaan serupa juga membuat manusia suka mencari jalan pintas dalam kehidupannya, termasuk dalam mencapai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Iya Bu, tapi itu masih masuk dalam kategori kodrat kurang juga, sama aja hakikatnya. Yang beda itu contohnya, niat fondasional ini cenderung menghalangi manusia untuk mensyukuri pemberian Allah. Mengapa? Sebab manusia semacam ini gak akan menghabiskan waktu sama sekali untuk mengamati dan menghargai kejadian, situasi, dan kondisi di sekitarnya yang sejatinya merupakan kenikmatan karena terlanjur hanya fokus pada pahala dan surga yang akan mereka dapat setelah mati. Betul. Mereka akan terlalu fokus pada hasil akhirnya tanpa memberikan apresiasi yang cukup pada prosesnya. Ini akibat pemahaman mereka dalam beribadah kepada Allah ibarat jungkat-jingkit yang saya paparkan di episode SKF 7 sebelumnya, Bu. Ketika sholat, mereka berkorban, Allah diuntungkan. Jadi, kalau mereka memaksimalkan sholatnya di tempat-tempat suci dan waktu-waktu yang paling afdol, maka wajarlah jika Allah memberikan down payment, pahala dan surganya lewat kenikmatan kehidupan ini. Iya juga. Mereka menganggap kenikmatan sehari-hari bukan hal yang perlu disyukuri, melainkan hak pribadi alias cicilan pahala dan surga dari Allah kepada manusia. Iya, Bu. Jadi kalau ditanya bagaimana mengubah poin 3 sholat kebaikan ini menjadi lebih dekat dengan standar kebenaran, jawabannya adalah dengan mengabaikan segala macam cashback, diskon, dan promo di tempat-tempat atau waktu tertentu. Allah Maha mengetahui situasi dan kondisi setiap individu manusia. Jadi yang membedakan nilai ibadah individu manusia itu yang sebenarnya adalah rentang kodrat irodatnya. Itu termasuk niat fondasional juga kan? Keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui? Betul, Bu. Selain itu, kita juga perlu menikmati proses berbagai macam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Kenali semua poin-poin positifnya, negatifnya, dan netralnya, semacam yang sudah saya contohkan di episode sebelumnya. Yang dipadukan dengan meditasi itu ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya? Poin nomor 4. Nah, ini perkara definisi dari niat sholat itu sendiri. Tindakannya beda jauh antara versi kebaikan dengan kebenaran. Kalau versi kebaikan, niat sholat itu cukup diucapkan sebelum sholat. Sedangkan versi kebenaran panjang banget. Udah mewujud di hati sebelum sholat, kemudian terus diperbaiki dan direnovasi setelahnya. Hingga tercapai 8 fondasi ilmu kebenaran yang udah kita bahas dari dulu. Otomatis, tindakan yang berhubungan dengan niat sholat pun jadi sangat bervariasi. Dan di mata ilmu kebaikan, seringkali tidak dikategorikan sebagai ibadah. Ini gak perlu dibahas lagi, Bu. Iya, panjang banget kalau mau dibahas dari awal lagi. Poin nomor 5. Kalau ini isinya cuma niat doang, Bu, tanpa ada tindakannya. Sebuah niat yang dapat menjadi sebab sekaligus akibat dari poin nomor 1 sampai 4 sebelumnya. Baik versi kebaikan maupun kebenaran. Poin ini merupakan niat fondasional. Dan kedua versi niat tersebut merupakan pemahaman yang secara esensi berlawanan.
Dalam versi kebaikan, definisi kemuliaannya adalah pemahaman bahwa tindakan atau status apapun yang ditinggikan di hadapan sesama manusia berarti juga termasuk kemuliaan di hadapan Allah. Sebaliknya, dalam versi kebenaran, mendapatkan status baik di hadapan sesama manusia belum tentu benar di hadapan Allah. Niat fondasional berupa definisi kemuliaan. Apalagi ini? Definisi kemuliaan menurut pemikiran saya adalah salah satu jenis niat fondasional yang paling utama di dalam hati manusia, Bu. Semua orang punya. Isinya merupakan jawaban akan pertanyaan seperti ini. Kemuliaan itu menurut kamu dengan sejujur-jujurnya seperti apa sih? Tentu jawaban individu manusia kan berbeda-beda. Tetapi yang saya maksud di sini bukanlah jawaban yang keluar dari mulutnya, melainkan kalau subrealitanya dicek satu persatu oleh lumah dan syariat, diteliti, diakumulasikan dari seluruh kehidupannya. Ada mereka yang benar-benar yakin bahwa hidupnya demi kemuliaan di hadapan Allah, tetapi tindakannya selama ini kalau diakumulasi mengejar kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Ini berarti dalam definisi kemuliaannya 3K itu sama dengan kemuliaan di hadapan Allah. Seperti itu ya maksud kamu? Tepat sekali, Bu. Nggak salah kan ketika dia jawab hidupnya demi Allah? Memang benar tanda kutip demi Allah kalau hanya mempertimbangkan niat fungsional. Masalahnya adalah di bawah itu ada persyaratan dan ketentuan tersembunyi alias definisi kemuliaan, niat fondasional yang menyatakan kemuliaan di hadapan Allah itu dicapai dengan mengumpulkan 3K sebanyak-banyaknya. Iya juga. Kalau kita nggak mengarahkan lampu sorot kesadaran ke seluruh niat selama ini dengan cukup intens dan lama, kita nggak akan pernah mengerti bagaimana niat fondasional kita ini yang sesungguhnya. Oke. Menarik sekali. Terus? Nah, definisi kemuliaan ini menurut saya juga bisa diilustrasikan sebagai jawaban pertanyaan berikut. Kita dalam kehidupan sehari-hari, secara rata-rata, seberapa besar prioritasnya dalam mengutamakan urusan spiritual dibandingkan urusan material? Oh, balik lagi ke situ rupanya. Iya, Bu. Jadi, proporsi hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia dalam konsep Alif Lam Mim itu yang ada 60-40, 50-50, 40-60 dan lainnya merupakan salah satu perspektif berbeda dalam melihat definisi kemuliaan. Manusia kebaikan yang disebutkan di poin kelima ini menyamakan kemuliaan di hadapan sesama manusia dengan kemuliaan di hadapan Allah. Itu berarti prioritas material jasmaninya selalu lebih besar atau sama dengan material rohaninya. Contohnya ya manusia yang murni realistis atau pesimistis atau materialistis tadi, Bu. Sebaliknya, manusia kebenaran membedakan kedua jenis kemuliaan tersebut dan memiliki prioritas material rohani dan jasmani yang sangat spesifik, yaitu 60-40 yang tadi udah kita bahas. Oke. Jadi kesimpulan yang ingin kamu tekankan di sini adalah manusia kebaikan cenderung menyamakan kemuliaan di hadapan manusia dengan kemuliaan di hadapan Allah, alias mereka lebih mengutamakan urusan jasmani daripada rohani. Sedangkan manusia kebenaran sebaliknya, mendefinisikan kedua kemuliaan tersebut sebagai hal yang berbeda, atau mereka lebih mengutamakan urusan rohani daripada jasmani ya kan. Tetapi pengutamaan urusan rohani tersebut juga nggak berlebihan, melainkan spesifik 60-40. Jangan dianggap kalau kita sudah melebihkan porsi rohani kita sudah menjadi manusia kebenaran. Proporsi 5149, 5545, 7030, dan 8020 meskipun juga sudah mengutamakan urusan rohani, semuanya juga belum memenuhi persyaratan. Jadi, kalaupun fitrah kita udah 75% bersih dari nafsu, tapi proporsinya belum pas 60-40,
ada kemungkinan kita akan didorong untuk mengurangi material rohaninya. Justru ada kalanya kita mendapatkan ujian kehidupan yang tujuan utamanya justru menambah material jasmaninya. Betul. Hal ini jarang kita bahas ya sebelumnya. Yang sering kali dibahas cuma perkara bersih dari nafsunya. Iya Bu, jarang sekali dibahas. Paling sesekali aja membahas ahli agama yang mengutamakan bertapa aja, nggak irodat. Belum sampai komposisi hatinya segala. Oke. Kalau saya sejak beberapa tahun yang lalu didorong untuk menjadi 90-10 malah proporsinya. Kalau ibu kan pengecualian. Udah dibahas dengan detail di TF7 sampai TF10. Betul. Selanjutnya. Poin nomor 6. Ini antara versi kebaikan dan kebenarannya nggak sepadan Bu, nggak paralel. Hah? Kalau versi kebaikan, poin nomor 6 ini ngomongin niat fungsional untuk melaksanakan sholat demi menambah 3K. Jadi kalau niat fondasional seperti nomor 5 tadi, maka inilah niat fungsionalnya. Misalnya seorang manusia melaksanakan sholat tiap hari supaya sukses di pekerjaan atau bisnisnya, atau supaya mencapai status sebagai pemimpin masyarakat, sekaligus menghapus dosa. Itu semua contoh niat fungsional. Iya juga. Kalau poin 6 versi kebenaran beda. Ini ngomongin bahwa poin-poin sebelumnya hanya bisa dilakukan lewat tindakan berupa belajar ilmu kebenaran dan juga niat fondasional berupa keyakinan akan pertolongan dari malaikat muqarrabin lumah dan syariat. Keyakinan akan lumah dan syariat merupakan niat fondasional. Iya kan? Niat ini dapat menjadi fondasi bagi niat-niat lain yang lebih fungsional. Implikasi niat ini adalah untuk bisa mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, petunjuk yang kita cari justru berasal dari dalam hati, dari malaikat muqarrabin lumah dan syariat, serta fitrah, bukan dari luar. Oleh karena itulah kita perlu menggali ilmu dengan refleksi, introspeksi, dan ruminasi segala hal yang ada di dalam hati kita juga. Oh iya, betul juga. Menurut saya yang sepadan dengan poin ini, kalau di versi kebaikan adalah keyakinan manusia bahwa jika mereka mengikuti teladan dari para nabi dan rasul atau sosok siapapun yang mereka kultuskan, misalnya berkenaan dengan sholat, maka tujuan sholat mereka, pahala dan surga atau 3K pasti akan tercapai. Iya, setuju. Itu lebih sepadan. Makanya bagi pelajar ilmu kebenaran di segmen Tanya Fitrah sebelumnya, disarankan untuk mengganti Muhammad Rasulullah menjadi Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Iya Bu, karena keduanya merupakan niat yang menjadi fondasi bagi niat-niat fungsional manusia sehari-hari dan otomatis juga tindakannya. Dengan kata lain, 2 kalimat syahadat yang menjadi persyaratan menjadi seorang muslim dalam perspektif dunia di dalam kalbu merupakan sebuah niat fondasional. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, poin terakhir nomor 7. Ini membicarakan tujuan dan efek samping dari sholat. Akan tetapi sekali lagi ini nggak sepenuhnya sepadan, Bu. Oh ya? Kenapa? Karena dua-duanya menggunakan penilaian ilmu kebenaran. Poin nomor 1 hingga 6 tadi, baik versi kebaikan maupun kebenaran, merupakan modal keilmuan yang bisa digunakan individu manusia untuk merefleksikan apakah sholatnya selama ini termasuk versi kebaikan ataukah kebenaran. Misalnya, kalau kita masih mengharapkan pahala dan surga ketika beribadah, itu berarti kita masih manusia kebaikan. Benar gak Bu? Iya. Nah, manusia kebaikan dalam hatinya tentu memiliki keyakinan bahwa sholatnya juga diterima oleh Allah kan Bu, dan juga akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, meskipun di saat bersamaan mengharapkan pahala dan surga. Jadi kalau ibu bilang bahwa sholatnya nggak akan diterima oleh Allah dan nggak akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, pasti akan memunculkan perdebatan. Sebab ini nggak bisa kita refleksikan saat ini juga, baru ketahuan dan dibuktikan nanti setelah mati. Iya sih. Apalagi definisi sholat diterima oleh Allah dan perbuatan keji dan mungkar kan berbeda juga antara manusia kebaikan dan kebenaran. Oke. Jadi maksud kamu adalah poin nomor 7 ini mau diapain? Dikecualikan dulu, dihapus? Enggak.
Saya cuma ingin menyampaikan perspektif yang berbeda aja, supaya pemahaman kita semua lebih 3 dimensi. Supaya kita semua bisa melihatnya dengan lebih menyeluruh. Oke. Kalau begitu saya mau menambahkan beberapa poin lagi yang kamu bilang berdasarkan perspektif kebenaran tadi. Waduh. Perbedaan sholat kebaikan dengan kebenaran mungkin sekilas terdengar remeh, tapi akibatnya sangatlah besar. Nggak remeh lagi, Bu. Saya kan udah memaparkan betapa besar perbedaannya di dalam hati manusia barusan. Iya. Saya revisi kalau gitu. Perbedaannya sangatlah besar di dalam hati atau superrealita manusia. Di samping itu, manusia yang terbiasa melakukan sholat atau ibadah kebaikan seumur hidupnya dengan taat, ahli berpuasa, bersedekah, dan segala perbuatan baik lainnya, bersiaplah ketika Anda wafat, ternyata nilai ibadahnya 0 di hadapan Allah. Anda akan sakit hati, histeris, dan tidak berdaya. Ini akibat niat ibadahnya hanya karena manusia, bukan karena Allah semata. Akibat terlalu memprioritaskan material jasmani dan mengabaikan material rohani dalam membangun niatnya. Betul. Atau kebanyakan juga material rohaninya. Oh iya. Dalam pengadilan rohani, setelah mengakumulasi data kehidupan dan kematian dari pertama kali manusia ada di alam nyata ini hingga akhir zaman, disimpulkan bahwa ibadah kebaikan termasuk sholat maksimal hanya bisa mencapai nilai keikhlasan 6,5. Padahal nilai yang diterima Allah adalah 7,5. Dan ibadah kebenaran, mengapa begitu susah dan panjang prosesnya, begitu rumit? Tujuannya adalah agar bisa mencapai standar keikhlasan 7,5 tersebut. Iya. Yang kita bahas panjang barusan itu baru perkara proporsi material rohani dan jasmani yang tepat. Belum kemurnian niat dari pengaruh kontaminasi nafsu sama sekali. Kalaupun kita proporsinya sudah tepat 60-40, tetapi pengaruh nafsunya masih lebih dari 25%, maka harus kita hancurkan lagi niatnya sebagian atau seluruhnya. Dan bangun lagi dari awal ya Bu, sebelum bisa menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Iya, betul sekali. Hal ini berbeda dengan masalah material rohani dan jasmani tadi. Kalau perkara proporsi tinggal ditambah aja atau berkurang. Sedangkan kalau niatnya kurang cukup murni dari nafsu, harus dihancurkan. Betul. Ibadah yang diterima oleh Allah menentukan akomodasi kita setelah wafat, yaitu sambil menunggu dilahirkan kembali. Semakin banyak yang diterima ibadahnya, maka semakin bagus akomodasinya. Jika tidak memiliki bekal sama sekali, Anda akan bergelandangan tanpa memiliki tempat tinggal yang layak di alam fana. Akomodasi tersebut individual sifatnya, tidak bisa berbagi dengan istri, anak, orang tua, dan orang-orang terdekat lainnya. Gak benar itu ketika diceritakan di ajaran kebaikan bahwa para rasul akan bisa menolong umatnya urusan ini. Sebab di hadapan Allah pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Bersyukurlah kita semua yang bisa mengenal ilmu kebenaran sebelum kita mati, sehingga ada waktu untuk memperbaiki diri. Seperti yang kamu bilang tadi Arli, masih ada kesempatan merenovasi subrealitanya yang terlanjur dibangun dengan standar kebaikan selama ini. Iya Bu. Dan juga waktu untuk memurnikan terlebih dahulu material rohani dan jasmani sebelum dijadikan niat dalam beribadah ke depannya, di sisa kehidupannya, serta memperbaiki proporsi material rohani dan jasmani yang kita buat di masa lalu. Betul. Ilustrasi kamu tadi juga memperjelas konsekuensinya jika kita dihadapkan pilihan untuk berbuat baik, tetapi kita hanya mampu melaksanakannya karena manusia, tidak bisa cukup bersih dari nafsu, atau tidak bisa menjaga sepertiga idealisme tetap murni meskipun menghadapi kenyataan. Dalam pilihan seperti itu lebih bagus jangan dilakukan sama sekali, sebab kalau dilakukan tapi nanggung, hanya akan menebalkan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Sebab hanya akan memicu ujian kehidupan yang kemungkinan besar nggak akan bisa kita lewati dengan standar kelulusan. Bener nggak? Betul Bu. Seperti contoh sebelumnya tentang permasalahan di kantor itu suami istri.
Kalau kita mau merenovasi material jasmani yang terkotori nafsu, kita otomatis harus melakukan tindakan secara fisik dan mental menggunakan material jasmani dan rohani baru yang lebih murni kalau mau mendapatkan nilai di hadapan Allah. Jadinya kerja 2 kali malahan. Lebih efisien kalau sejak awal nggak dilakukan. Selain itu, jika sejak awal kita mampu menghadapinya dengan keikhlasan, tentu ujian kehidupan lewat istri saat itu tidak akan muncul. Iya. Semua penjelasan dan ilustrasi ini juga bertujuan agar ketika wafat kita semua langsung siap dan menerima kenyataan jika amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, agar kita tidak menyiksa diri sendiri. Oh iya, betul juga. Semua informasi ini ibarat material rohani yang bisa kita bangun di sektor masa depan di subrealita kita ya Bu. Kalau kita sudah membangun niat ini dalam hati, nanti ketika benar-benar mati, sakit hatinya menjadi lebih terkontrol. Betul. Oke. Berarti poin-poin barusan itu perlu saya bahas lagi Bu. Terserah kamu, kalau mau lakukan aja. Yang jelas, 6 poin tadi saya rasa sudah cukup menjelaskan mengapa sholat kebaikan tidak akan bisa mencegah manusia dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan perkara diterima oleh Allah atau tidak, kita lihat saja nanti kalau nggak percaya. Iya Bu. Kalau begitu selanjutnya saya akan melanjutkan signifikansi konsep dunia dalam kalbu ini.